Rumah ini kan nuansanya klasik ya, tapi tahu nggak? Nih, apaan nih? Ini adalah salah satu fitur canggih di rumah ini, yaitu sensor otomatis. Kita coba ya. Tuh, langsung nyala lampunya. Jadi area sini terang, nggak perlu lagi ada saklar yang cetak-cetak di sini, sehingga meminimalisir terjadinya misjejak di area tangga. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate. Nih, sekarang saya lagi di satu perumahan yang termasuk perumahan bagus banget secara lokasi dan secara bangunan. Lihat tuh di belakang saya. Kenapa? Karena lokasinya ini deket banget ke supermarket besar, deket ke Jalan Raya Mer, deket juga ke bandara, dan juga deket ke beberapa kampus di Surabaya Timur. Ya, lokasinya memang Surabaya Timur tapi nggak terlalu ke timur. Surabaya Selatan juga nggak terlalu selatan. Jadi dia no belusuk-belusuk sebetulnya. Oh ya, buat kalian yang belum subscribe, cepetan subscribe dulu dan juga nyalakan tombol loncengnya biar tahu kalau ada video-video berikutnya yang menarik tentang rumah-rumah. Dan jangan lupa share, like, juga komen ya. Kita mulai bahas dari rumahnya dari bagian atas dulu. Nah, untuk rumah ini, bagian atasnya itu dia menggunakan atap yang modelnya perisai, tapi tetap pinggir-pinggirnya dia pakai ada talang dengan cor-coran, sehingga lebih minim maintenance dan lebih kecil kemungkinan untuk bocor-bocornya. Di bagian belakang nanti kita bisa lihat ada bukaan tuh, jadinya ada sirkulasi udara. Detailnya kita lihat nanti di bagian dalam. Untuk bagian gentengnya juga dia pakai genteng yang modelnya beton flat ya. Nah, untuk yang bagian agak bawah nih langsung kelihatan fasadnya kan. Fasadnya dia tuh pakai dua warna, jadi ada abu-abu dan juga ada yang pakai batu travertin. Ini beneran ya, karena zaman sekarang kan banyak tuh homogeneous style yang mirip-mirip pakai motif-motif batu-batu. Ini beneran, keren kan? Dia pakai warnanya juga agak kecoklatan dan kita lihat tuh ada beberapa jendela. Yang sebelah sini jendelanya tuh datar menyamping ketambahan dengan tali-tali air itu. Jadi kelihatan rumah ini lebar tapi juga tinggi dari pemanfaatan jendela yang di bagian menonjol sini. Bukan ada yang bagian majunya ya. Jendelanya posisinya meninggi. Dia nggak pakai jendela yang melebar seperti yang tadi. Oke, kita geser ke agak ke pinggir ya. Nah, di sini itu ada bagian yang benar-benar menjorok ke bagian belakang. Tadi kan situ bagiannya mundur. Ini maju. Yang ini mundur banget. Dan di situ ada 3 buah jendela. Tuh, ada beberapa. Oh, sorry, ada 4 malah ya. Dan itu yang tengah itu bisa dibuka untuk sirkulasi dan juga pencahayaan. Kita bahas yang agak bawah ya. Nah, di sekitaran sini ini ada satu area kanopi yang menutupi area carport di bawahnya. Kurang lebih untuk kanopi ini adalah sekitar 5 meteran dan dia ditopang oleh besi holo yang tebal banget. Ini kurang lebih mungkin ukurannya sekitar berapa ini ya? Berapa ya? Oh, ternyata ukurannya tuh 10 ya. Kalau nggak model yang banci ya, karena beda-beda dikit. Oke, jadi ditopang tadi oleh besi dan untuk tutupannya bagian atas dia pakai atap transparan yang motifnya kaca tekstur gitu. Jadi tetap dapat cahaya ke bagian bawah. Tapinya nggak terlalu panas. Ada filternya. Nah, rumah ini kan ukurannya 6 meter kali 14 meter ke bagian belakangnya. Makanya tadi untuk area karpetnya yang ketutup kanopi ini sekitar 5 meteran. Dan akhirnya untuk area sini ini dapat sekitar 1 meter kepotong bata kanan kiri ya. Ini bisa digunakan untuk taman. Dan tamannya ini bisa pakai pohon yang tinggi banget tuh, karena nggak mentok ke area kanopi. Lumayan, sekitar hampir 1 meteran. Dan area depannya juga bisa digunakan untuk, nih ada tempat untuk meteran listrik bagian depan, dan juga ada untuk tempat sampah. Buka dari sini, ngambil sampahnya nanti dari bagian depan. Nah, untuk rumah ini ada 2 semacam pilar gini ya, tuh. Dia menggunakan batu alam, ini benar-benar tulangan untuk menopang di lantai 2-nya tadi, karena agak maju kan. Dan dia pakai batu alam yang potongan-potongan gitu. Cakep. Kesan apa ya? Naturalnya lebih dapat kan? Geser ke area sini. Di sini ada satu tandon air dan langsung masuk menuju ke area teras di sebelah sini. Untuk area teras ini lumayan lah, sekitar 3,5 meter kali 1,5 meter. Benar-benar teras yang lega ya. Bisa kita naruh kursi-kursi buat di sini duduk-duduk, 2 kursi bahkan plus meja juga masih oke sih. Dan untuk bagian sini nih, ini dia pakai warnanya, ini abu-abunya berbeda dengan yang sana ya. Ini nggak putih banget sih, ada sedikit keabu-abuan dan sana abu-abunya lebih gelap. Jadi nuansanya lebih ke monokrom mungkin ya. Karena termasuk untuk kusen dan juga pintunya, dia juga pakai warna abu-abu
yang berbeda. Unik sih ini. Smart door lock dong. Tuh. Dan di dalam sistemnya sudah smart home system juga, pakai Google. Dan untuk pintu-pintunya ini, dia pakai solid engineering, tapi kelihatan tuh ada serat-serat kayunya. Ada finishingnya dia nggak full finishing duko, jadi tetap kelihatan serat kayunya. Keren kan? Coba masuk yuk. Nah ini dia bagian dalam rumahnya. Wah, pertama masuk, ini langsung ketemu model yang open space. Kurang lebih ya, ini panjangnya ini 5,5 meter dan lebarnya ini 5 meter. Hampir 5 meter lah ya. Jadi kerasa banget leganya. Dan ornamen-ornamennya dong, khas klasik banget. Cakep ya. Nah, untuk area entertainnya kita coba ya. Langsung menikmati. Asik juga sih. Jadi posisi sofanya ini bisa buat 3 orang menghadap ke area entertain. Sofanya cukup nyaman, dia pakai mereknya Cellini dan warnanya juga matching dengan karpetnya tuh. Termasuk untuk area entertainnya di sini ada dia pakai perkayuan, warnanya kayunya tuh di finishingnya apa ya, semi duko gitu ya. Jadi warna kayu tetap kelihatan, tapi juga nggak full kayu. Matching dengan dinding, lantai, karpet, dan juga sofa. Klasik banget dong lihat. Ada cermin-cermin juga di situ tuh. Jadi area sininya ini tuh ada cermin-cermin dan ada apa ini? Semacam dia pakai cutting kayaknya ini. Nah, untuk area apa ini? Living room ini termasuk enak dan oke untuk lalu lalang karena dia menggunakan coffee table-nya ini yang istilahnya apa ya? Meja beranak. Jadi dia kecil aja tapi bisa di-extend kayak gini. Tuh. Dan kerennya bagian atasnya ini dia pakai marmer, motifnya white Carrara dan ada emas-emas juga di sininya tuh. Jadinya ya kesan mewahnya dapat. Ketambahan ini lagi tuh. Kalau mau di-extend masih memungkinkan dia pakai lagi kursi seperti ini satu dan di sana juga masih bisa tambah satu lagi. Di sini nih ada satu area kita bisa makan-makan bareng bersama keluarga. Kalau yang agak tinggi mungkin di sini ya karena joknya agak pendek. Dan muat untuk 4 orang, kalau anak-anak mungkin bisa 6 orang ya sekitaran sini. Nah di situ untuk orang tua atau mau ditambah lagi di kanan kirinya juga masih muat banyak. Ya enaknya rumah panjang 14 meter ini ya seperti ini. Untuk pakai meja-meja yang panjang ini pun masih oke. Dan yang penting adalah pemilihan warnanya. Ini benar-benar senada semuanya dengan seisi rumah. Jadi dia pakai kayu untuk mejanya ini. Dan finishingnya dukonya ini kayak semi-semi gitu. Jadi nggak full dicat duko. Termasuk untuk bagian bawahnya, wih profil-profilannya juga. Ah ini nih ada yang keren juga nih. Ada chandelier-nya, dia pakai warna hitam. Tapi dengan lampu-lampu yang warna kuning. Nambah matching dengan aroma mewahnya rumah ini. Ini mereknya nggak ketemu dicari. Tapi kalau pengen tahu, coba deh tulis di komentar aja ya. Enaknya rumah kompak nih. Dari area meja makan, kita bisa langsung ke area dapur. Juga deket nih di sebelah sini. Dapurnya nggak lega-lega amat, tapi termasuk dapur yang enak. Ukurannya sekitaran hampir 2 meter, ke sininya sih 2 meteran, lebih dikit lah ya, kurang lebih. Nah, bentuknya dia L-shape begini. Jadi untuk memasaknya juga tetap dapat segitiga kerja di dapurnya. Nah, kita bahas detailnya untuk area dapur sebelah sini ya. Jadi untuk area penyimpanan lumayan, di bawah ada, di atas juga ada, dan yang untuk area atas, nih dia pakai cermin-cermin gini. Menambah kesan dapurnya ini ternyata dapurnya lega, padahal enggak. Dan tetap pakai di cutting-cutting seperti ini, jadi nggak cermin polosan. Biasa banget kan kalau polosan, dia enggak dong. Nah, untuk top table-nya, dia ini pakai marmer asli, dan ujungnya pun tuh, dia pakai semacam kayak profil gini. Ini kayaknya sistem tempel ya, atau di ukir gitu, saya kurang paham juga sih, tapi keren aja sih. Untuk backsplash-nya, dia pakai model tekstur gini dan ada apa ya, vintage-nya dapat banget nih dengan kayak gini. Terus untuk sink-nya, dia pakai punyanya Modena dan modelnya round gini, stainless steel ya. Tapi untuk krannya dia pakai punya Toto. Oke, ini tetap perlu ada perlampuan ya. Tuh, perlampuan-perlampuan termasuk untuk cooker hood juga. Cakep kan? Apalagi lampunya warnanya kuning kayak gini. Cooker hoodnya pun dia pakai model cerobong gini, jadi ada buangan untuk udaranya. Asik sih. Dia pakai merek Modena, sama juga dengan untuk kompor tanamnya. Dia pakai juga merek Modena. Nah, cuman sebelah sini nih kan akhirnya jadi kosong karena L-shape tadi. Di sini kan untuk naruh-naruh barang yang terbuka, yang sebelah sini nggak bisa terlalu banyak naruh barang. Jadinya kayak
apa ini, blackboard gini ya, buat nulis menu apa kita hari ini kayak di cafe gitu. Udah lanjut. Ini dapur walaupun di dalam tapi masih aman harusnya ya. Pertama ada cooker hood, yang kedua ada juga nih untuk ventilasi udaranya. Jangan dibuka semua, buka sedikit aja supaya apinya nggak kabur. Kalau kabur kan susah nangkepnya ya. Yuk kita ke belakang. Ini dia area backyardnya. Termasuk oke, ukurannya hampir 2 meter, 2 meter setengahan lah ya, kali 2 meteran. Dan bisa untuk service area. Jadi kalau takut kelihatan, kita bisa tutupin di sini pakai tirai atau kre gitu, jadi memeannya nggak kelihatan. Apa itu memean? Komen aja ya. Nah, kan jelek tuh kalau kelihatan dari area dalam, makanya kita bisa tutupin. Dan bawahnya masih aman. Kalaupun kita masih naro apa namanya kayak barang-barang ataupun rumput-rumputan bohongan kayak gini, nggak apa-apa. Mau pakai kerikil-kerikil, batu-batu alam yang putih juga tetap cakep. Jadi di rumah ini ada 2 kamar untuk ART. Nah, itu di sebelah situ tadi ada 1 kamar tidur untuk ART. Di sini juga ada kamar mandi untuk ART. Oke, dari belakang kita lanjut lagi ke area dalam untuk area kamar mandi. Nih, di sini. Oh, sorry. Di sini bukan kamar mandi ternyata. Ini adalah powder room. Yuk ikut. Nah, ini jadi adalah yang disebut powder room, bukan kamar mandi. Powder room, bukan powder bubuk gitu ya. Karena kalau bubuk kan lawannya bangun. Iya, iya, iya. Oke, lanjut. Jadi, powder itu awalnya dari sejarahnya ya, untuk berias begitu, untuk touch up lah bahasanya. Nah, tapi sekarang ini powder room juga bisa ada yang namanya kloset. Klosetnya di sini kebetulan pakai kloset duduk merek Toto, tapi tidak ada shower untuk kita mandi atau bath mandinya. Jadi inilah powder room, tidak ada tempat untuk mandinya. Tapi wastafel tetap ada untuk kita berias dan wajib ada yang namanya cermin karena kita perlu ya touch up tadi itu. Jadi untuk powder room ini lebarnya kurang lebih di hampir 2 meteran dan juga untuk panjangnya sekitar 1,5 meter untuk isinya ya, dalamnya aja. Dan untuk bagian atas nih penting ya supaya nggak sumpek-sumpek, ada ventilasi udara. Dan ini benar-benar panjangnya 2 meter gini dong. Walaupun untuk dindingnya dia pakai full keramik, sebenarnya memang nggak terlalu perlu, tapi oke lah, ini termasuk bagus full karena kan nggak banyak air. Oke, kita lanjut. Dari powder room kita naik ke lantai 2, tapi menuju ke lantai 2 kan ada tangga. Bawahnya ini biasanya selalu dimanfaatkan untuk storage. Kita intip yuk storage-nya. Nah, ini dia untuk area storage-nya. Bentuknya L begitu ya. Dan ini pakai partisi. Jadi naruh barangnya bisa sampai ke area bawah tangga yang sebelah situ. Nah, untuk tangganya sendiri, ini lebarnya dia sekitar 1 meteran, tapi karena ketutup keambil ini nih, keambil railing ya, kurang lebih di 90 sentian. Dan untuk area injakannya ini, dia lumayan loh, pakai 30 cm, dan perbedaan ketinggiannya juga, dia sekitar tadi ngukurnya sih di 18 sentian lah ya, termasuk oke juga, jadinya anak-anak ataupun orang yang lanjut usia, naik ke sini, masih aman. Oh ya, untuk di area tangga ini ada satu area untuk putaran balik, jadi bentuknya gini nih, thread bentuknya seperti U gitu, dan untuk area-area sini juga masih aman untuk pijakan kaki, cukup lebar ya, beberapa ada yang potongan-potongan gini, dan ada fiturnya juga nih, untuk sensor lampu, jadi tanpa saklar-saklaran di situ, langsung terang nanti di daerah sini. Nah, naik ke atas, di sini ada ketemu railing, dan railingnya dia dipakai besi hollow yang tebal, termasuk juga ada satu plat besi yang tebal dengan besi yang silinder seperti ini, dilapisi pakai kayu. Intinya cakep tuh, finishingnya juga tetap kelihatan serat kayunya, khas klasik-klasikan. Nah, setelah 1 kali putaran balik, sampailah di lantai 2. Dan ini ada satu area terbuka, lumayan nih bisa kita buat manfaatkan mini-mini ruang tengah ya, tapi di lantai 2. Lebarnya karena lumayan, sekitar 3 meter kali 2,5 meter. Sementara di sini kosongan doang. Dan di lantai 2 ini ada 4 kamar. Tapi 3 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Yuk ke kamar mandi dulu. Ini untuk kamar mandi di lantai 2 adalah kamar mandi bersama dengan ukuran 2 meter kali 2 meter. Termasuk lega dan nyaman aja gitu. Dindingnya dia pakai warna yang lebih terang, keramik-keramiknya. Sementara yang bawah agak sedikit gelap, seperti semen expose, tapi semuanya ini pakai keramik ya, bukan homogeneous style. Dan ada area juga untuk area basahnya, walaupun sedikit perbedaan ketinggian, tapi masih oke kalau kita mau pakai tirai yang bentuknya L seperti ini. Untuk area basahnya di sini nih, dia sanitarinya sudah pakai Toto dan modelnya
tanam showernya. Untuk ini juga sama, kloset duduknya pakai Toto. Dan ada cermin dengan motif yang konsisten. Tuh, pakai motifnya klasik-klasik dengan profil-profil seperti ini. Lengkap dengan wastafelnya. Dan kenapa kerasa terang banget di sini? Tuh, ada 2 meter untuk ventilasi. Ini tanpa exhaust pun sebenarnya sudah termasuk oke ya. Tinggal nanti pintunya aja ada kisi-kisi supaya ada sirkulasi udaranya. Oke, kita lanjut ke kamar tidur pertama di lantai 2. Nah, ini dia. Ukurannya kurang lebih sekitar 3 meter kali 2,5 meter, tapi lumayan lah untuk sekedar kamar anak dengan penataan yang bagus, bisa dapat kerasa luasnya kan, bisa ditaruh di sini tuh untuk tempat tidurnya. Dari kamar tidur pertama kita geser ke kamar tidur kedua di lantai 2. Nah, untuk ini kamarnya hampir sama seperti tadi, 3 meter kali 2,5 meter. Bedanya untuk kamar ini sirkulasinya di area sini nih. Sementara kan cuman kayak gini nih, ada jendela bukaan atas dan juga bukaan tengah. Tapi kalau kita buat modelnya pintu jendela, harusnya aman ya. Nggak ngerubah struktur bangunan kan untuk developer, nggak ngerubah tampak depan juga. Tinggal kasih sedikit railing di situ, udah jadi balkon tuh. Mantep kan? Dari kamar tidur kedua, kita lanjut ke kamar tidur utama. Nih, ini adalah master bedroomnya. Lihat dong, cakep kan? Ini ukurannya kurang lebih di 3 meter kali 3,5 meter, belum termasuk kamar mandi yang sekitar 2 meteran. Untuk ukuran kamar yang 3 meter ini ya, jadi masih oke lah kalau pakai kasurnya ukurannya sekitar 180-an. Dan masih bisa dapat tuh di pinggir-pinggirnya ada bedside table dan nuansa kayak klasik-klasik itu dapat selain dari profil-profil di bagian tembok, juga ini nih, perkayuan dengan ukiran-ukiran. Tapi gak tahu bawaannya tuh nggak serem ya, walaupun kayak klasik-klasik ini tapi nggak serem. Untuk area sini juga sama ternyata. Dia kredensanya pakai yang motif, bukan motif beneran kayu karena ini kayu beneran, serat-seratnya dong, urat-uratnya. Mantep banget. Dan ini dia pakai apa ya? Oh, besi ternyata, besi cor ini untuk nutupin area cermin di belakang. Jadinya ini kelihatan seperti lebih lega aja ya, tapi nggak polosan cerminnya. Pakai lagi beginian, besi-besi cor, asik sih. Oh, ini kan untuk area entertain ya, untuk naruh televisi, dan di sini bisa buat naruh beberapa perlengkapan lainnya. Nih, daerah sini kan ada semacam kamar mandi, bukan semacam benar kamar mandi, tapi di sininya ada lumayan tikungan, bisa untuk kita naruh beberapa perlengkapan. Tapi kebetulan di sini ditaruh konsol seperti ini, dan klasiknya dapat banget tuh. Untuk tarikannya aja kayak gini, dia pakai logam dan serat kayu tetap kelihatan. Warna juga asik, kayu tapi warnanya abu-abu. Untuk atas juga sama, ada beberapa tempat penyimpanan, tapi nggak tahu ini buat apa ya. Mungkin buat gantungan baju atau apapun. Tapi nuansa klasiknya tetap dapat dari sini tuh. Nah, kalau kalian penasaran nih konsep kayak gini, bisa silakan dipelototin aja nih. Sien Flowers, Interior Design dan Florist. Kontak dia aja biar lebih gampang. Yuk kita kamar mandi. Ini dia kamar mandi dalam kamar tidur utama. Ukurannya kurang lebih di 2 meter kali 2 meter kurang lah ya, karena kepotong bata. Dan termasuk oke untuk kamar mandi dalam ya. Ini ada satu area basah, bisa pakai tirai ini di sini, walaupun perbedaan ketinggiannya cuma dikit, tapi lumayan ada perbedaan lah setidaknya. Dan untuk ini area keringnya, dan full juga dia untuk keramiknya dari bawah sampai ke bagian atas, tapi ada sedikit perbedaan. Nah, di sini ada motif-motif garisnya, jadi ada berbeda dikit. Untuk wastafelnya dia pakai model yang underbone gini dan pakai marmer juga. Kalau yang bawahnya enggak ya, wastafel biasa, dan ada tempat penyimpanan di sini. Tetap konsisten motif perkayuan. Termasuk untuk area sini, ini juga kayu asli nih cerminnya. Oh, frame dari cermin pakai kayu asli dan dia pakai ukiran-ukiran. Cakep sih. Dan terang juga dari mana? Tuh, dari atas 2 meter untuk ventilasi. Jadi hampir semua kamar mandi di rumah ini ventilasinya full. Mantep kan? Nah, dari kamar mandi ada satu yang menarik di sini untuk sirkulasi udara. Tuh. Set. Dia dapat jendela besar yang atasnya memang jendelanya bisa dibuka, yang bawah enggak. Tapi ini kalau mau di-extend lumayan tuh daerah situ. Sebenarnya buat outdoor AC atau utility area lah. Tapi bisa kalau kita mau
naruh kursi-kursi kecil gitu di situ. Lumayan sih menikmati sore hari. Mantap kan? Kita sudah selesai jalan-jalan di rumah ini. Rumah klasik dengan fitur modern. Kalau kalian pengen ke rumah ini, hubungin Rianto, kita jalan-jalan di sini. Sampai ketemu.